Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Pergub nomor 25 tentang pelindungan pura, pretimo, dan simbol keagamaan. Pergub ini merupakan implementasi visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Berikut pernyataan Gubernur. Gubernur Bali nomor 25 tahun 2020 tentang pelindungan pura, pretimo, dan simbol keagamaan. A. Dasar dan tujuan. 1. Dalam rangka meningkatkan serada dan bakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, perlu melakukan perlindungan pura, pretimo, dan simbol keagamaan umat Hindu. 2. Perlindungan pura, pretimo, dan simbol keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian pura, pencurian pretimo, dan penyalahgunaan simbol keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala dan skala. 3. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan A. Pelindungan pura, pretimo, dan simbol keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat niskala skala. B. Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan pura, pretimo, dan simbol keagamaan umat Hindu secara niskala dan skala. 4. Pelindungan pura, pretimo, dan simbol keagamaan dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. B. Pelindungan pura. 1. Pura meliputi A. Pura Sat Kahyangan, merupakan pura utama tempat pemujaan Hyang Widiwasa dalam segala manifestasinya yang terletak di 9 penjuru mata angin di Bali. B. Pura Dam Kahyangan, merupakan pura tempat pemujaan Hyang Widiwasa dalam segala manifestasinya berkaitan dengan perjalanan orang-orang suci di Bali. C. Pura Kahyangan Jagat, merupakan pura umum sebagai tempat pemujaan Hyang Widiwasa dalam segala manifestasinya. D. Pura Kahyangan Desa, merupakan pura yang disungsung dan diempuan oleh desa adat. E. Pura Swagina, merupakan pura yang penyungsung dan pengempuannya terikat dalam ikatan swagina pada profesi yang sama. F. Pura Kawitan, merupakan pura yang pemuja terikat oleh ikatan leluhur berdasarkan garis keturunan purusa atau pewaris. Dan G. Sangkah atau Merajan, merupakan tempat persembahyangan keluarga. 2. Pengamanan pura dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan pura. Pengamanan pura dilakukan oleh pengempuan pura bekerja sama dengan desa adat dan perangkat daerah. Pengamanan pura dilakukan dengan melestarikan keberadaan pura yang memiliki nilai sejarah dan atau tinggalan terduga cagar budaya. Pelestarian dilakukan secara proaktif oleh pengempuan atau masyarakat dengan melaporkan keberadaan pura yang memiliki nilai sejarah dan atau tinggalan terduga cagar budaya kepada instansi yang terkait. Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pengamanan pura setelah mendapat persetujuan dari pengempuan pura, desa adat, dan perangkat daerah. Tiga, pemeliharaan pura dilakukan untuk mencegah cuntake atau sebel, kerusakan, alih fungsi, dan atau musnahnya pura. Pemeliharaan pura dilakukan dengan cara mencegah cuntake atau sebel, menjaga nilai kesucian pura, menggunakan timbangan pura sesuai fungsi keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya, menjaga keanekaragaman arsitektur pura, menjaga lingkungan pura yang bersih, sehat, hijau, dan indah, dan menggunakan sarana prasarana yang tidak berasal dari plastik sekali pakai.
Cuntake atau sebal dicegah dengan cara melarang setiap orang yang dalam keadaan cuntake atau sebal memasuki pura. Melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara, persembahyaan keadalan dan atau kegiatan pendidikan pura memasuki pura dan memasang papan pengumuman mengenai larangan. Jadi dalam peraturan gubernur dilakukan ini. Kalau tidak untuk tujuan membakti, di dalam masuk pura. Sekarang ini kan orang bebas. Kita lagi sembahyang, ada batang, dupa, menyit, kiri kanan ada orang warawiri yang berwisata. Nanti tidak boleh lagi, sudah dengan peraturan ini. Masuk ke pura hanya untuk tujuan membakti. 4. Penyelamatan pura dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi. Revitalisasi dilakukan dengan cara membangun atau memelihara kembali pura yang telah atau hampir hilang, sekurang-kurangnya dengan cara menggali atau mempelajari kembali berbagai data pura yang telah atau hampir hilang, mewujudkan kembali pura yang telah atau hampir hilang, dan mendorong kembali menggunakan dan fungsi pura yang telah atau hampir hilang. Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan pura ke keadaan semula. 5. Tempat ibadah umat beragama lain juga mendapat hak pelindungan. Jadi tidak hanya pura, masjid juga, gereja, wihara juga kita lindungi. Semua tempat ibadah. C. Pelindungan pratima. 1. Pratima berupa A. Pecanangan, merupakan perwujudan atau pelawatan ide bedara dewa dewi sesuai dengan nama dan fungsi pura, berupa singgagana, bawi serenggi, serenggi minum, macan bersayap dan sejenisnya. B. Arca merupakan perwujudan atau pelawatan ide bedara dewa dewi sesuai dengan nama dan fungsi pura dengan bahan logam mulia, batu mulia, kayu kerabu, uang kepeng berupa betara atau dewa dewi. C. Wahana merupakan kendaraan, pelinggih, ide betara betari, dewa dewi sesuai dengan yang dipuja. 2. Pengamanan pratima dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, dan penyucian pratima. Untuk mencegah kerusakan dilakukan dengan cara merawat pratima secara berkelanjutan niskala-skala dan menempatkan pratima pada tempat yang sesuai. Untuk mencegah pengerusakan dan pencurian dilakukan dengan cara menjaga keberadaan pratima dengan menggunakan sarana tradisional dan atau modern, dan menempatkan pratima di rumah salah seorang pengempat atau pemangku sesuai tradisi setempat. 3. Pemeliharaan pratima dilakukan untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kesucian pratima. Pemeliharaan pratima dilakukan dengan cara merawat pratima sesuai bentuk dan fungsinya, memfungsikan pratima sesuai perwujudan serta situs, dan menjaga nilai kesucian pratima. 4. Penyelamatan pratima dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi. Revitalisasi dilakukan dengan cara membuat kembali pratima sesuai dengan bentuk, fungsi, dan makna semula. Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan pratima sesuai dengan keadaan dan kondisi semula. D. Pelindungan simbol keagamaan umat Hindu. 1. Simbol keagamaan umat Hindu meliputi aksara suci, gambar, istilah, dan ungkapan keagamaan, arca, prelinga, wahana, dan uparengga. A. Aksara suci paling sedikit meliputi Omkara, Kratahodra, Tri Aksara, Panca Aksara, dan Dasa Aksara. B. Gambar paling sedikit meliputi Acintya, gambar Dewata Nawasanga, dan gambar Dewa Dewi. C. Istilah dan ungkapan keagamaan merupakan istilah dan ungkapan keagamaan yang diyakini mengandung makna kesucian sesuai dengan sastra agama. D. Arca merupakan simbol Dewa Dewi. E. Reline merupakan perwujudan Dewa Dewi yang terbentuk secara alami. F. Wahana merupakan bentuk kendaraan Dewa Dewi. G. Uparengga merupakan perlengkapan upacara keagamaan. 2. Pengamanan simbol keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan,
pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan simbol keagamaan. Pemeliharaan simbol keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan simbol keagamaan. Hal yang sama untuk penyelamatan simbol keagamaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi. Jadi saya kira ini satu peraturan gubernur yang betul-betul untuk menjaga kesucian pura, pertima, dan simbol-simbol keagamaan kita.